Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang mana pada kali ini kita berada dalam semester yang baru, yaitu semester genap ya, atau semester 2. Semoga pada semester kali ini kita semua masih tetap diberikan semangat, diberikan kesehatan ya untuk mengikuti pembelajaran. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, pada kali ini kita akan awali pembelajaran PAI yaitu tentang perilaku jujur. Yang mana kita tahu bahwa perilaku jujur ini adalah termasuk salah satu akhlak terpuji yang harus kita miliki dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita langsung saja ke materi ya. Yaitu tentang perilaku jujur. Nah, ya awas perhatikan nih. Kita awali ya pembelajaran kita ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas tentang perilaku jujur. Nah, ini bagian secara garis besarnya ya. Jadi jujur itu adalah termasuk salah satu akhlak terpuji. Nah, kejujuran termasuk akhlak terpuji, perkataan yang sesuai dengan hati, terus sarana keselamatan di dunia dan di akhirat, dan dicintai di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ya, nah itu adalah bagian-bagian daripada jujur. Ya, langsung saja ya. Nah, kita ke pengertian dulu. Nah, jadi jujur itu adalah secara bahasa nih ya. Secara bahasa jujur adalah kebenaran, yaitu sesuainya antara perkataan dan kenyataan atau i'tiqad yang ada dalam hati. Jadi maksud daripada jujur itu adalah sesuainya antara perkataan dan kenyataan yang ada. Misal gini, contoh. Kita ditanya sholat misalkan. Ya, ada yang nanya sholat sama kita itu. Teteh atau AA atau sholat acan. Nah, itu kita harus sesuai dengan kenyataannya. Ya, misal kalau kita udah sholat, ya katakan udah. Atos atau sholat. Atos atau sholat. Nah, jangan sampai ini ya. Ketika ada yang bertanya, udah sholat atau belum? Kenyataannya belum sholat, tapi bilangnya apa? Bilangnya udah. Ya, padahal kenyataannya belum sholat. Belum sholat kenyataannya itu, tapi pas ditanya malah bilang udah. Itu berarti kan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Kalau tidak sesuai berarti yang namanya apa? Berbohong kalau tidak sesuai itu. Makanya yang disebut jujur itu adalah sesuainya antara perkataan kita dengan kenyataan yang ada. Ya, misal. Pak, abdi tegaduh kota kanggo belajar. Nah, itu harus sesuai dengan kenyataannya. Ya, harus sesuai. Kalau tidak sesuai dengan kenyataan, misalkan padahal kuota itu ada, tapi bilangnya nggak ada kuota. Karena memang ya Allah alam ya,
mungkin ya malas, mungkin malas untuk belajar mungkin, ya, atau ada alasan lain lah, ya, lebar misalkan kuotana bernaon gitu ya. Nah, misalkan seperti itu. Kalau memang tidak ada kuota ya udah bilang nggak ada, ya, sesuai dengan kenyataan. Jangan sampai kuota ada tapi bilangnya nggak ada, itu kan tidak sesuai. Berarti namanya apa? Berbohong. Nah itu ya. Jadi yang namanya jujur itu adalah sesuainya antara perkataan dengan kenyataan. Itu ya. Harus diingat tuh. Nah terus dalam penjelasan lain, menurut penjelasan lain ya, dalam bahasa Arab kata jujur itu adalah berasal daripada kata sidik. Ya, kita sering mendengar kata sidik. Itu artinya adalah jujur. Kalau di sini berarti nyata, benar, atau berkata benar. Jujur itu ya, berkata benar. Nah, lawan dari kata jujur itu apa? Dusta atau bohong, berbohong. Ya, dalam bahasa Arab disebut kizbun. Nah, dalam bahasa Arab itu ya. Nah, secara istilah jujur itu bermakna satu, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Nah, yang tadi dijelaskan ya, sesuai antara ucapan dan perbuatan. Yang kedua, sesuai antara informasi dan kenyataan. Jadi informasinya seperti apa, nah diucapkan juga sesuai dengan apa yang dibicarakan dari informasi tersebut. Jangan sampai berbeda nanti informasinya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Jadi tidak ada dusta dalam perkataan kita itu. Ya, itu namanya jujur. Nah, itu ya. Nah, ini lebih komplit lagi nih ya. Di sini disebutkan bahwa jujur adalah sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya. Jadi ketika berbicara itu ya apa adanya, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta yang ada gitu. Ya, tidak ditambahi ataupun tidak dikurangi, tidak dilebih-lebihkan gitu. Ya, ketika kita mendengar berita itu harus sesuai dengan apa yang kita dengar. Jangan sampai ditambahkan atau dikurangi yang kita dengar itu. Ya. Itu jujur. Terus jujur dalam arti sempit adalah sesuainya ucapan lisan dengan kenyataan. Sama saja sebenarnya pengertiannya seperti itu. Sesuai antara ucapan dengan kenyataan. Dan dalam pengertian yang lebih umum adalah sesuainya lahir dan batin. Oh, ini lebih luas lagi. Lebih luas lagi ya pengertiannya. Maka orang yang jujur bersama Allah dan bersama manusia adalah yang sesuai lahir dan batinnya. Karena itulah orang munafik disebutkan sebagai kebalikan daripada orang yang jujur atau pendusta. Makanya orang yang tidak jujur atau berbohong itu disebut sebagai orang yang munafik. Nauzubillah ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti ini ya, dusta, munafik, nauzubillah ya. Nah, makanya Allah telah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka bersikap jujur seperti dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ya. Itu ayat 119. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Tuh. Jadi kita harus bergaul dengan orang-orang yang jujur, yang baik, ya. Itu intinya. Jadi dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa kita harus bertakwa kepada Allah dan bersama dengan orang-orang yang benar, yang jujur. Karena ketika kita
berteman dengan orang-orang yang baik, yang jujur, maka kita pun akan terbawa baiknya. Sebaliknya kalau kita berkumpul atau berteman dengan orang-orang yang tidak baik, suka berbohong dan lain sebagainya, itu kita akan terpengaruhi nanti. Ya, makanya berteman dengan yang baik itu adalah penting. Nah, itu ya. Nah, itu adalah pengertian tentang perilaku jujur dengan dalilnya ini ya. Awas dicatat baik-baik, diserap, dipahami dengan baik ya, jangan sampai keliru nanti. Nah, itu ya. Nah, itu adalah pengertian tentang perilaku jujur dan dalil naklinya ya, dari naklinya. Nah, cukup sekian untuk hari ini ya. Mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang baik atau pemaparan yang kurang baik dan pelafalan dalam membaca Al-Qur'annya pun mohon maaf bila ada kesalahan, dan semoga ini bisa menambah wawasan kita, menambah keilmuan kita agar kita bisa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian untuk hari ini dan semoga ini bermanfaat khusus bagi diri Bapak dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.